Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus Kiai Haji Ishaq Mursyid, Kiai Haji Syamsul Bahri, Ustadz Haji Samad Muhtadin, Ketua DKM Masjid Al-Barkah, Ustadzah Hajjah Mardiyah, Ustadzah Hajjah Rumiati, guru tetap Majelis Taklim ibu-ibu, wabil khususil khusus Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Dinda Dr. Kiai Haji Daud Hendi. Alhamdulillah, semoga Allah berikan beliau keberkahan. Semua yang hadir juga diberi berkah. Semua saya doakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Yang hadir moga-moga rumah tangganya sakinah, anak-anaknya soleh solehah, rizkinya halal barokah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita dapat berkah hujan dari Allah. Amin. Alhamdulillah. Orang pengen main air ke Ancol bayar. Mahal nggak Bu? Masuknya aja satu orang 25.000 baru orangnya. Belum apa mobilnya. Di sono kita dapat dosa lagi, karena di pinggir pantai isinya orang pada buka aurat. Di sini kita alhamdulillah dapat pahala sambil kena air. Insya Allah, alhamdulillah di sini juga kita nggak perlu keluar uang buat makan. Kuehnya satu nampan-nampan, nasinya nasi kebuli. Alhamdulillah. Saudara-saudara, pagi ini kita berkumpul dalam acara Maulid Nabi. Orang yang namanya tidak pernah berhenti disebut sepanjang waktu. Adzan aja sehari semalam dari ujung timur sampai barat, utara sampai selatan, kalau dihitung itu nama Nabi nggak pernah berhenti. Lah, dunia sepakat bahwa tidak ada nama seseorang yang paling banyak disebut mendampingi sebutan nama Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung, kita ini termasuk umat Nabi yang bisa cinta pada beliau. Alhamdulillah. Karena dipikir-pikir orang Bekasi ini cucunya Nabi bukan. Nih yang hadir nih kan, dari hidungnya aja kelihatan bukan cucu Nabi. Betul ya? Tapi bisa cinta pada Nabi, ini anugerah. Makanya ada seorang penyair bilang begini, dulu orang mengukur kebenaran, kebaikan itu adalah ukurannya syariat, ukurannya Quran hadis. Sekarang kebenaran, kebaikan ukurannya fulus. Apa namanya? Fulus. Kullu syai'in bil fulus. Semua zaman sekarang ukurannya pakai fulus.
ma fihi fulus, mulus. Yang ada fulusnya zaman sekarang mulus. Wa ma fihi laisal fulus, mampus. Yang enggak ada fulusnya sekarang mampus. Orang kalau udah megang fulus ngomong salah dibilang bener. Betul enggak? Orang kaya, pejabat, biar salah dia, orang bilang bener. Makanya dulu ada penyair Arab bilang begini, ini syair bagus nih. Ini saat Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar ketemu saya, Kiai, ada nggak syair yang menjelaskan bahwa kebenaran itu zaman sekarang ukurannya bukan fakta, kebenaran fakta dan kebenaran yang berdasarkan Quran hadis, tapi berdasarkan uang. Orang punya uang bisa merubah itu. Saya kemarin cerita orang hukum. Di zaman sekarang banyak daerah-daerah yang mulai dibangun untuk perumahan-perumahan. Orang kecil zaman dulu turun-temurun punya sawah, dia nggak punya sertifikat. Paham nggak nih kira-kira? Nggak punya sertifikat. Orang Bekasi, orang Tambun, orang Tangerang, orang Bogor, nggak punya sertifikat, turun-temurun. Begitu di situ ada pengembang masuk, dia beli resmi 1 hektar. Mulai main, wong zaman sekarang bisa dilihat tuh surat tanah dari atas, kanan kirinya 10 hektar belum ada sertifikatnya. Ini orang yang berduit bisa main sama orang yang punya kuasa bikin sertifikat dan oknum-oknum. Itu tanah bisa berubah jadi punya orang sertifikatnya. Yang turun-temurun punya di situ. Begitu kemudian main patok tanah ini milik Pulan dan Pulan, dia main preman. Dia main aparat hukum, rakyat kecil yang gak punya fulus, yang gak punya uang, saudara-saudara, kemudian kalah di pengadilan karena tidak punya bukti sertifikat. Ada gak yang begini? Ada apa tidak? Inilah Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh zaman akhir. Makanya Masya Allah, iman. Para pejabat kalau masih punya iman, kita beruntung. Berarti pejabat kita masih punya nurani. Masih punya apa namanya? Orang kalau masih punya nurani kan dia mikir, ini kan orang yang punya sawah, yang punya ini, cek dulu. Ini kadang-kadang dia nggak ngerti dibeli kayak begitu murah meriah. Betul apa tidak? Makanya kata penyair Arab, Innad darahima fil mawatini kulliha taksur rijala mahabatan wa jamala fahiyal lisanu liman arada fasahatan wa hiyas silahu liman arada qitala. Innal ghaniya idza takallama mukhti'an qalu sadaqta wa ma nataqta muhala. Innal faqira idza takallama sadiqan qalu kadzabta wa abtalu ma qala. Innad darahima, sesungguhnya duit dirham, fil amakini atau fil mawatini kulliha, dalam segala posisi, taksur rijala mahabatan wa jamala, membuat orang jadi gagah dan berkuasa. Orang kalau pegang duit jadi kelihatan ganteng dan berkuasa. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, ada laki-laki sebenarnya nggak putih, itu bahasa halusnya hitam. Sebenarnya nggak ganteng, itu sebenarnya bahasa halus dari jelek.
Ada laki-laki udah nggak putih, nggak ganteng, tapi duitnya banyak. Perempuan mau nggak? Ada yang ngaku kan? Mau. Kalau ditanya, kenapa lu mau? Kan orangnya nggak ganteng, orangnya nggak putih, biarin. Dia mah punya duit mak. Kalau dia punya duit juga lama-lama glowing. Lama-lama apa bu? Glowing. Nah itu. Ini uang. Lah oleh karenanya bahwa setiap zaman ada tantangan dalam dakwah, maka kita harus tanamkan pentingnya tauhid, pentingnya iman. Anak kita, Bapak Ibu, diri kita, ayo tanamkan. Ada hidup sesudah mati. Kalau cuman mikir hidup dunia aja, orang gak mikir nyakitin orang, nipu orang, bohongin orang itu, bahwa nanti di akhirat ada sanksinya. Nah ini penting. Kedua, zaman Nabi selain tantangan akidah, tantangan akhlak hebat. Mohon maaf, dalam Quran ada disebut yang namanya tabarrujal jahiliyah. Tabarrujal jahiliyah itu adalah bagaimana perempuan-perempuan jahiliyah bersolek, lalu kemudian kalau sore, kalau malam keluar, membuka auratnya, memamerkan kecantikannya. Itu zaman Nabi ada. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salah. Wahai wanita-wanita mukminah, janganlah kalian bersolek, berdandan, memamerkan diri kalian seperti wanita-wanita jahiliyah bertabarruj, memamerkan dirinya. Di zaman Nabi ada. Saya mau tanya, zaman sekarang ada apa tidak? Bukan ada, tambah parah. Tambah parah. Zaman Nabi yang kayak begini, ya, yang kayak begini orang dewasa. Sekarang Bapak Ibu udah sampai pada anak-anak kecil. Orang bilang cabe-cabean. Apa namanya? Ya Allah, anak-anak kecil. Sekarang Bapak Ibu kalau kita lihat di TikTok, kita lihat Instagram, kita lihat Facebook. Ya Allah, ini anaknya orang Islam. Karena pakaiannya juga pakai jilbab, itu nggak malu. Disebarkan di TikTok, disebarkan di Facebook. Nah, ini tantangan kita. Bayangkan masjid, padahal azan masih 5 kali rutin. Ini masjid rutin nggak nih 5 kali? Yang azan tua pemuda. Alhamdulillah. Tapi kemaksiatan masih begini. Nah, makanya ini adalah tantangan dakwah kita. Berarti ada kerusakan akhlak. Kalau tadi kerusakan akidah itu menuhankan materi, jabatan dan uang, kalau zaman sekarang kerusakan akhlak nyata. Zaman Nabi ada judi. Zaman Nabi ada khomer, ada. Tapi waktu itu yang main judi, yang minum khomer orang dewasa. Sekarang Bapak Ibu, yang namanya judi bukan cuman orang dewasa. Dulu orang judi nyari tempat main judi. Sekarang orang main judi di dalam masjid, ada yang main slot. Oh, ada nggak tuh? Di dalam masjid megang HP baru sholat, lu tega-teganya main slot. Judi online. Maaf, saya dengar katanya bener apa enggak? Orang-orang yang sambil nunggu penumpang, apa namanya tuh?
pakai motor. Apa namanya? Tukang ojek, Grab, ojek online. Kadang-kadang katanya, gue gabut Apa namanya? Gabut, sambil gabut main apa namanya? Judol. Ibu-ibu sambil nunggu arisan dikocok main judol. Ya Allah, Bu, ini kemarin tuh ada di kontrakan orang bunuh diri, bapaknya, istrinya, anaknya. Tahu kenapa? Gara-gara judi online, utang banyak, ngambil pinjol. Ini adalah tantangan kita. Bahkan ada yang mengatakan daya rusaknya judi online sekarang sama pinjaman online, daya rusaknya melebihi daya rusak homer sama narkoba. Bahaya. Ada orang Jawa, ini walaupun ini orang Betawi, saya mau cerita nih. Ada orang Jawa sholawatan pakai bahasa Jawa, ngikutin selawat Badar, tapi cerita pusing gara-gara judi online, gara-gara pinjol. Dasku mumet dasmu piye, dasku mumet dasmu piye, dasku mumet dasmu piye, dasku mumet dasmu piye. Salatullah Salatullah ala Yasin. Dasku mumet dasmu piye. Ngerti ora son? Ngerti ora? Apa coba artinya? Pala saya pusing, pala lu gimana? Gitu ya. Kata dia begitu. Ternyata apa dia? Gara-gara pinjol. Ono rondo bartuku pentol. Tahu pentol enggak? Cilok. Kata orang Jawa apa namanya? Pentol. Rondo tahu enggak? Apa coba? Lu masih kecil tahu janda lu. Ono rondo bartuku pentol, pentole tiba disenggol dulur, ati nelongso mikiri pinjol, tekan tuwa ora bisa nyaur. Salat ala Taha salatullah ala Yasin. Ono rondo partuku pentol. Ada janda habis beli cilok. Pentol itu pentolnya tiba disenggol dulur. Pentolnya, ciloknya jatuh, disenggol saudara. Hati nelongso, hati sedih. Mikiri pinjol, mikirin apa? Pinjaman online, bunganya tambah gede. Kenapa? Gara-gara kecanduan judi on. Lah kayak begini saudara-saudara, salah siapa? Menurut saya semua punya salah.
Pemerintah tidak tegas karena membiarkan bos-bos judi online berkeliaran, yang ditangkepin cuman cecunguknya, saudara-saudara. Betul apa tidak? Sebab kalau pemerintahnya tegas, uang-uang itu tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan sekelompok tertentu, maka nasib-nasib anak bangsa yang baik-baik ini tidak perlu rusak hanya karena kepentingan sekelompok orang-orang di atas yang ingin mengumpulkan uang demi jabatan dan hawa nafsunya. Betul? Ya Allah, mohon maaf, ini rahasia umum. Aparat penegak hukum itu kan gajinya keukur. Maaf nih ya, gaji aparat penegak hukum yang level kolonel, level kombes, yang level jenderal, kalau bicara gaji nih, gaji sama Kiai Hendi pengajian keliling sebulan banyakkan beliau. Iya, kalau gajinya, kalau kerja bener aja sama-sama bener, beliau keliling bener, saya keliling bener, banyakkan beliau. Kiai Hendi ya begini aja, miskin enggak, kaya banget enggak, alhamdulillah, cuman untung gemuk gitu aja, alhamdulillah, jadi enggak kelihatan susah. Punya suami, punya istri gemuk harus disyukuri. Biar jarang dikasih makan tuh istri sama suami gemuk, tetap gemuk, alhamdulillah. Cuman kurangnya kalau punya istri sama suami gemuk, ban motor boros. Punya istri kurus, punya suami kurus harus disyukuri Bu, alhamdulillah. Diboncenginya lincah, ban motor awet, begitu aja. Nah, ini orang seperti beliau sama-sama kerja bener nih, penghasilan banyak beliau. Tapi kenapa pejabat-pejabat hukum itu, Masya Allah, rumahnya, mobilnya? Lah, itulah pertanyaannya. Kenapa kalau pilkada, pilpres, pilek itu yang namanya sembako nyebar? Orang Ciketing nerima. Tahu duit dari mana tuh? Duit judi online. Duit dari rakyat dibagi rakyat, yang rusak rakyat. Sekarang pajak mau dinaikin 12%. Mahal loh. Tahu nggak? Ya ini. Siap nggak pajak naik? Walaupun katanya yang dinaikin katanya pajaknya barang mewah, di bawah mah enggak, yang di bawah mah Bu lain ceritanya. Kata pemerintah yang mau dinaikin nanti yang pajak apa, barang-barang mewah. Enggak taunya minyak sayur, telur naik. Udah mulai naik ya Bu ya. Makanan naik, nasi uduk di sini pasaran berapa tadinya? 10.000. 10.000 launya apa? Telur, tempe orek. Begitu katanya pemerintah mau naikin pajak 12%, naik nggak tuh sekarang? Kalaupun nggak naik porsinya nah itu. Makanya ini prihatin. Ini tantangan kita. Maka kita doakan semoga pemerintah punya nurani. Siapapun yang jadi pejabat punya nurani. Kalau mereka tahu bahwa rakyat di bawah kayak begini, orang-orang susah, anak-anak kita ini, Bu, susah apa enggak? Kalau semua naik susah apa enggak? Susah Pak. Yang kasihan suami-suaminya. Nah, itu buat judi online, uang narkoba dipakai bagi-bagi masyarakat yang nggak ngerti. Nah, ini tantangan kita. Makanya kalau sudah kayak begini, apa perisai kita? Apa junnah kita? Junnah itu perisai. Perisai kita agama.
Saya kalau ada di satu kantor pemerintahan, lalu pejabatnya masih mau bikin pengajian, saya gembira. Alhamdulillah. Kemarin ada seorang menteri ngirim anak buahnya ke rumah saya minta ngaji bulanan di masjidnya, saya gembira. Ya, sebab orang kalau ngaji, kayak bapak-bapak ibu-ibu nih masih ngaji di masjid mendengarkan ceramah, hadis dibaca 1-2 hadis, insya Allah hatinya akan lembut. Amin. Nah makanya bentengnya ini, anak-anak kita nih yang masih mau ngaji di madrasah, di masjid, insya Allah itulah bentengnya. Walaupun tadi saya cerita pergaulan bebas, narkoba merajalela, judi online merajalela. Sudah, kalau kita tidak bisa memberantas itu karena kelemahan kita, yang ini mesti dilakukan oleh pemerintah dan aparat bersama-sama. Kita yang penting sekarang membentengi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita dari yang merusak ini semua. Setuju? Bu, Pak, anaknya suruh ngaji. Mumpung masih ada kiai-kiai kita. Bayangkan, Bapak Ibu tinggal di satu daerah, orang mau belajar ngaji, baca Quran butuh waktu 1 jam. Sedih nggak kira-kira? Di sini ngaji ke masjid deket nggak? Alhamdulillah, berarti syukur. Saya beberapa kali datang ke satu daerah, itu orang mau ngaji ada yang butuh waktu 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 4 jam perjalanan. Akhirnya nginep dia. Ya Allah, saking pengennya ngaji, anaknya ditaruh ditungguin, baru pulang. Di sini masjid masih banyak, majelis taklim masih rame, maka isi. Bagaimana ngisinya? Cari guru-guru yang paham Islamnya, paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gampangnya gini dah, cari kiai ustadz ustadzah yang NU, cari kiai ustadz ustadzah yang NU, insya Allah selamat. Tauhidnya selamat, diajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belajarnya sifat 20. Allah wujud kidam baqa, qiyamuhu ilmu basar kalam aliman basiran. Udah bener ngaji sama kiai yang begitu, berarti di sini pahamnya Ahlus Sunnah wal cari. Makanya kiai-kiai yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ustadzah-ustadzah yang ngajarin tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah panggil. Tradisinya jelas, pelajarannya jelas, tauhidnya jelas. Salah satu cirinya tauhid akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bapak Ibu, tidak gampang mengkafirkan sesama muslim. Itu sebab ada zaman sekarang orang dikit-dikit kalau beda dianggap kafir, dikit-dikit kafir. Orang ahli maksiat aja kalau dosa besar ada yang mengajarkan tauhidnya, katanya orang yang mengerjakan dosa besar itu kafir, halal darahnya. Dan ini sudah masuk di beberapa negara di luar negeri. Mereka itu bahkan diajari, didoktrin, itu orang kalau ahli maksiat, tukang mabok, itu berarti halal darahnya boleh dibunuh. Naudzubillah min. Kalau di NU tidak, orang ahli maksiat bukan dibunuh, orang ahli maksiat dideketin untuk kita ajak dakwah, kita dakwahin agar mereka tahu bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Fikihnya fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab 4. Terutama kalau di Indonesia fikihnya adalah fikih Imam Syafi'i, yang kalau tahiyatnya diem. Tapi ada juga sih memang orang yang tahiyatnya goyang. Saya mau tanya, orang Ciketing kalau tahiyat diem apa goyang? Ya,
Kalaupun nanti Anda lihat yang tahiyatnya goyang, gak usah dimusuhin. Karena dia masih mau sholat, alhamdulillah. Yang penting kalau dia musuhin kita, nyebut, lu kenapa tahiyat lu diem? Dari guru saya, Kiai Endi, diajarin diem. Ada hadisnya, ada, tanya aja sama Kiai Endi. Jangan tanya hadis sama saya mah tukang gorengan. Wajah saya bukan wajah kiai. Zaman sekarang orang suruh hafal hadis semua, Bu. Ibu tukang nasi uduk ditanya dalil yang nggak ngerti. Kalau tukang nasi uduk nanyanya bumbu. Lu kalau bikin bakwan kenapa enak, lu tambahin apa? Betul apa enggak? Nah iya, kalau yang namanya dalil yang tahu adalah kiai. Besok lagi gitu. Lalu sholat katanya selama ini tahiyat lu diem pakai sayyidina. Saya diajarin guru saya percaya guru saya mondoknya lama di Lirboyo. Betul? Insya Allah saya yakin cukup. Itu cukup buat orang awam begitu. Sekarang ada orang dikit-dikit dalil. Orang selawatan nih di masjid nunggu maghrib, nunggu subuh disalah-salahin. Katanya lu kayak orang Kristen aja lu, haleluya, haleluya. Lah, kenapa dibawa-bawa jadi orang agama lain? Orang agama lain punya tradisi, kita juga begitu. Bahwa betul manggil orang sholat itu adzan iya. Yang gak boleh itu nyambungin adzan sama sholawat. Betul apa tidak? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar. Itu gak boleh. Tapi kalau sholawatan nunggu subuh manggil orang. Sebelum subuh pakai tarhim itu boleh. Tarhim, adzan. Tarhim sama adzan lain apa beda? Kita juga tahu itu baru tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ada nggak? Tarhim kayak begini ada nggak? Asli apa kaset? Asli kaset. Nah itu boleh. Ada lagi yang selawatannya pakai bahasa Jawa, mangga. Yang selawatannya pakai Sunda, mangga. Lah ini Bapak Ibu, setiap daerah punya tradisi. Tapi kita tahu kalau fikih kita, orang Jakarta, orang Betawi, orang Bekasi, orang Indonesia, mayoritas madhabnya Syafi'i. Tapi kalau ada madhab yang lain silahkan. Sama-sama wa kulluhum mir rasulillahi multamisu. Masing-masing pasti punya sandaran dalil kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Ikuti. Lah ini jadi penting sekarang milih guru, milih kiai yang pahamnya jelas, paham aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab Bapak Ibu sekarang muncul anak-anak baru SMP nih ya, SMA, apalagi ntar kuliah, itu sudah mulai didoktrin. Lu yasinan malam Jumat sesat. Berjanji malam Jumat selawatan gitu sesat. Ziarah kubur para wali musyrik. Ini sekarang udah mulai Bu, udah mulai. Selawatan Nabi sholat atau salaman Nabi sholat atau sebelum sholat itu selawatan atau salaman Nabi sholat dibilang apa namanya? Bid'ah. Sekarang musim. Saya sebenarnya ya ini bukan forum untuk menjelaskan dalil. Karena forumnya itu nanti adalah forum ngaji rutin. Gak mungkin acara-acara maulid ini cerita dalil detil. Betul apa tidak? Saya cuma mau jelaskan bahwa sudahlah. Bapak Ibu percaya kalau orang sudah mondok lama, ngaji lama seperti Kiai Hendi dan para kiai kita itu pasti sudah diajarin semua dalil-dalil amaliyah atau amalan-amalan yang Bapak Ibu selama ini tahu. Di masjid kan diajarin.
Cuman kan masyarakat biasanya ngikut pasrah sama kiai. Apa namanya? Ngikut sama kiai. Nah, itu sudah cukup. Agar tidak apa? Tidak salah. Tidak salah dalam mengkafirkan dan mensesatkan sesama muslim. Sekarang ada orang punya prinsip begitu. Kata dia, lebih baik saya salah mensesatkan sesama muslim, mengkafirkan sesama muslim, daripada saya salah membiarkan sesama muslim jadi orang kafir. Waduh, kalau kita tidak, ya Bu ya, kita tanya dulu Bapak apa yang dia lakukan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, inilah tantangan zaman akhir. Ada juga tantangan tauhid, ada tantangan akhlak yang setiap zaman sebenarnya akan terus muncul. Tapi yang paling penting, umat Islam selama kompak, pengurus masjid selama kompak, masyarakat selama kompak bersatu dalam berdakwah, insya Allah semua tantangan bisa kita lewatin. Amin. Maka saya sedih kalau dengar masjid antara kelompok tua sama muda berantem, saya sedih. Di sini kompak kayaknya. Alhamdulillah. Bapak Ibu tolong yang kompak, karena umat Islam itu satu. Asal kompak selesai. Asal kompak selesai. Saya termasuk orang yang terus ngomong, warga NU kita jangan terpancing untuk diajak bermusuhan. Semua itu saudara kita. Karena orang selama dia baca syahadat berarti dia Islam. Kata Nabi dalam hadis, man shalla salatana, barang siapa orang yang sholat sama kayak kita, wastaqbala kiblatana, kiblatnya sama ke Ka'bah sama kayak kita, wa akala dhabihatana, dan dia makan sembelihan sama kayak kita, fadzalikal muslim, berarti dia saudara kita sesama Nah, itu yang paling penting. Inilah prinsip-prinsip yang diajarkan oleh ulama-ulama NU yang saya yakini sampai sekarang alhamdulillah ini diajarkan juga oleh Nabi dan para sahabat. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah sampai jam 11 dari jam 7 tadi. Moga-moga kita yang hadir di sini semua bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan dakwahnya dengan kemampuan kita ya. Masing-masing ayo kita dukung perjuangan dakwah. Kiai kita nih Kiai Handi, kemudian juga ustadzah-ustadzah kita termasuk pengurus DKM. Insyaallah selama masih ada beliau-beliau, insyaallah dakwah Islam di Ciketing ini akan terus hidup. Allahumma amin. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.